Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau sharing buat teman-teman yang apa itu, yang mau beli mobil khususnya bekas taksi. Banyak nanya bekas taksi itu sebenarnya bagaimana sih Om? Recommended apa enggak? Apa bisa buat harian apa bagaimana? Perbaikannya bagaimana? Bla 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 dan macam-macam. Jadi banyak banget teman-teman yang pengen beli mobil bekas taksi tapi banyak yang ragu-ragu, itu banyak. Tapi secara model, secara harga kan masuk. Nah, itu bagaimana? Jadi begini teman-teman, kan sekarang ini marak lagi viral bekas taksi yang apa tuh, penjual lah, pedagang-pedagang taksi yang melakukan bukan pedagang-pedagang, ada pedagang, ada oknum. Ini sebenarnya oknum ya. Jadi nggak semua pedagang taksi itu juga bermasalah. Jadi ini sih lebih ke oknum yang melakukan penipuan menjual taksi. Nah, jadi ini perlu kita klarifikasi. Jadi semua ini adalah oknum. Jadi ada oknum pedagang taksi, ada oknum showroom, ada oknum perorangan, semua pasti ada oknumnya. Jadi kita nggak bisa memukul rata bahwa pedagang taksi itu melakukan penipuan. Jadi itu perlu diklarifikasi buat teman-teman semua. Nah, yang pasti berarti masalahnya bukan di pedagangnya. Jadi masalahnya dari kita yang harus bisa menyelesaikannya. Nah, maksudnya begini, kita sebagai pembeli berarti harus cerdas menyikapi masalahnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena penipuan itu? Ini saya coba bahas. Jadi teman-teman tonton terus videonya supaya nanti teman-teman nggak salah belinya, baik dari surat-surat, baik dari kelayakan unitnya. Jadi supaya nanti teman-teman juga ketika beli mobilnya juga bisa dipakai. Jadi nggak cuma beli tapi perbaikan terus. Seperti itu ya. Oke, kita bahas mobil Limo Gen 2 supaya nanti range harganya juga enak. Teman-teman, kita bahas Limo Gen 2. Kalau kita lihat di pasaran itu harganya di 60 juta. 55 juta sampai 60 juta. Pasarannya 55 sampai 60 juta. Jadi pastikan teman-teman ketika beli range-nya kurang lebih segitu. Kenapa saya bilang harus segitu range-nya kurang lebih? Kemungkinan berarti mobilnya juga rapi, siap pakai. Kalaupun ada perbaikannya minor. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kalau ada orang misalnya ngasih 40 juta, 45 juta? Nah, estimasinya kemungkinan besar itu mobil perbaikannya banyak. Jadi nggak mungkin ada mobil yang di bawah pasaran, kemudian ternyata mobilnya mulus. Walaupun kemungkinan ada. Tapi itu salah satu yang indikator yang teman-teman harus lihat. Nah, ini agak ngelantur. Saya urut dari awal. Jadi teman-teman kalau mau beli mobil bekas taksi, yang pertama adalah surat-suratnya ada. Nah, satu itu dulu deh kalau teman-teman mau beli mobil bekas taksi. Surat-surat apa aja? BPKB, STNK, faktur kalau ada. Nggak ada nggak apa-apa. Jadi faktur ini banyak diperbincangkan. Tapi menurut saya sih nggak perlu amat lah. Buat apa ada faktur kalau semuanya nggak bermasalah. Tapi kalau ada ya lebih baik lagi. Jadi surat ada, BPKB ada, STNK ada, faktur ada. Insya Allah aman. Itu poin pertama. Poin kedua, BPKB, STNK akur. Nomor rangka dengan STNK, nomor mesin dengan STNK akur. Itu yang dari surat-surat. Terus selanjutnya, nomor BPKB sama nomor mesin akur. Jadi sama fisik. Jadi teman-teman jangan nyamain STNK sama mesin. Nyamainnya dari BPKB. Kenapa? Bisa jadi STNK-nya salah. Jadi waktu BPKB ngetik STNK-nya salah. Jadi samain antara nomor di BPKB dengan nomor di mesin. Makanya saya bilang urut. BPKB-nya misalnya 01, STNK-nya 01, mesinnya 01. Nah, diurut. Jadi BPKB dulu teman-teman cek, habis itu STNK-nya cek, habis itu mesinnya. Jadi supaya sama. Karena bisa jadi ada kesalahan di STNK. Atau bisa jadi memang di BPKB-nya juga salah. Nah, makanya itu 3 komponen itu teman-teman harus dicek. Nah, kalau itu udah ada,
berarti insya Allah teman-teman belinya secara surat, secara legalitas de jure dan de facto teman-teman sudah aman. Jadi itu ya yang harus teman-teman cek. Oke, itu dari segi surat menyurat. Terus dari segi pembayaran. Nah ini lagi banyak juga marak ini buat semua mobil bekas di Facebook, di YouTube segala macam. Pastikan teman-teman bayar ke orang yang megang mobil. Jadi ketika teman-teman datang, jangan, karena sekarang banyak penipuan ya, teman-teman datang, teman-teman nggak mau berhubungan sama yang punya mobil, ada yang nggak boleh berhubungan yang punya mobil. Nah itu bahaya, udah pasti penipuan. Kalau ada seperti itu, misalnya gini dah, dia ngaku kakaknya, bisa jadi memang kakaknya benar. Tapi lebih baik, alangkah baiknya kalau ada kasus seperti itu, teman-teman janjian aja sama yang punya. Misalnya gini, saya di luar, saya orang luar, habis itu di rumah saya adik saya. Teman-teman janjian aja sama yang punya mobil yang mau bayarnya. Bisanya kapan, teman-teman yang ngikutin jam kerjanya dia. Jadi jangan gedebak-gedebuk, namanya ini mobil. Bisa jadi benar, tapi kemungkinan salah. Jadi lebih baik teman-teman pastikan ketemu yang punya mobil, bukan adiknya, bukan abangnya, bukan pamannya, bukan. Jadi seperti itu dipastikan guys. Oke, itu dalam proses pembayaran. Yang kedua, jangan lupa kwitansi. Yang kedua, yang selanjutnya lah, nggak tahu yang keberapa. Jangan lupa kwitansinya juga dibuat. Jadi dalam proses pembayaran diusahakan seperti itu ya. Nah terus banyak juga yang iklan di Facebook dan lain-lain mungkin ya. Itu harga di bawah pasaran. Nah itu hati-hati. Harga di bawah pasaran biasanya dia minta DP. Nah itu teman-teman jangan kasih DP lah. Bukan apa-apa saya ini banyak kejadian kasus di saya dulu. Orang tahu datang dibilangnya udah bayar, udah ngasih DP, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada 1 juta. Ya ternyata penipuan. Pokoknya kalau ada minta DP, teman-teman belum lihat BPKB, belum lihat unit, jangan pernah dikasih. Udah itu titik, nggak ada koma. Kalau belum ketemu ya. Nah kalau jauh bagaimana bang? Misalnya, saya mau ke pedagang yang terkenal. Ya balik lagi ke teman-teman, terserah itu mah. Kalau memang sudah ngelihatnya yakin, lihat track recordnya oke, nggak ada masalah, silahkan aja. Itu saya balik lagi ke yang punya duit. Yang punya duit juga bukan saya kan. Tapi itu untuk menjaga menjaga tidak ada penipuan. Karena pada dasarnya gini ya teman-teman, pada dasarnya semua pedagang yang benar, yang jujur, pengennya mah ketemu. Nah, saya juga ngalamin ada orang transfer doang, ada juga ngalamin. Tapi kan pada dasarnya pengen ketemu. Tapi lihat aja track recordnya, pedagangnya seperti apa. Walaupun sifat manusia berubah ya. Misalnya hari ini saya baik, bisa jadi jahat. Itu yang saya takutkan gitu maksud. Kalau misalnya datang DP nggak ada mobilnya, saya mungkin hari ini teman-teman ngasih, saya juga nggak tahu seperti apa. Ya, itu seperti itulah jaga-jaganya gitu. Jadi kalau datang mobilnya ada segala macam. Nah, jadi jangan mau ditakut-takutin. Nanti kalau udah ada orang kalau nggak di DP, jangan pernah mau kayak gitu. Janganlah, kecuali memang teman-teman ya senang banget terus mau kehilangan duit, ya silahkan aja. Oke, itu dari segi administratif. Sekarang dari segi unit, apa yang teman-teman mesti perhatikan? Yang pasti mobil itu bebas dari laka. Teman-teman cek aja kaca-kacanya ada yang retak, pecah atau enggak. Bempernya ada yang rap, ada yang penyok apa enggak. Yang pasti lihatnya dari sasis ya. Buka kapnya, terus teman-teman bisa lihat lah di YouTube mobil-mobil bekas laka itu seperti apa. Yang pasti satu itu. Kedua, dari segi mesin nggak ada bunyi yang aneh-aneh, yang misalnya kelutuk-kelutuk segala macem. Terus selanjutnya teman-teman dari segi indikator, teman-teman cek indikator sensor di speedometernya hidup semua. Jadi waktu teman-teman sebelum starter, pastikan sensor-sensor semua hidup. Terus dari segi kelistrikan, power window, terus sen, lampu besar, lampu senja semuanya hidup. Apalagi klakson juga yang sepele, pastikan semuanya hidup. Central lock kalau memang ada, pastikan semuanya hidup. Kalau bisa cari tes kaki-kaki aman apa enggak.
terus nyalain kalau bisa di paling nggak 15 menit atau syukur-syukur sampai 1 jam. Kalau bisa jalan overheat apa enggak. Kalau overheat baiknya menurut saya tos-tosan. Kalau ada ketemu mobil teman-teman overheat, itu saya sih lebih baik nggak usah menurut saya. Tapi ya balik lagi, tos-tosan bisa jadi bagus. Yang kita takutkan adalah overheat, ternyata masalahnya juga sampai di head. Headnya mungkin harus turun separuh dan ternyata merembet kemana-mana. Itu yang, tapi memang untuk ngecek overheat ini agak sulit. Kenapa? Karena rata-rata ya kita kan pedagang juga, tapi alhamdulillah kita belum pernah sampai ke sana sih. Tapi kita paham bahwa untuk ngatasin overheat sementara itu kita bisa. Jadi itu agak lumayan riskan kalau teman-teman ketemu mobil yang overheat, untuk beli mobil yang overheat. Kalau bisa jangan. Jadi kalau bisa dites kecepatan 100 di 15 menit. Kalau bisa nggak apa-apa, bayar juga, yang penting mobil aman. AC nyalain, hajar di tol 100 km per jam 15 menit aman, insya Allah mobil aman, bawa pulang. Teman-teman insya Allah aman. Kaki-kaki yang pasti nggak bunyi geluduk-geluduk, nggak buang kanan, nggak buang kiri. Tapi kalau memang teman-teman lebih amannya bawa inspektor mobil. Terserah, teman tetangga boleh, teman dekat boleh, yang pasti paling nggak sedikit banyaknya dia paham mobil. Karena kalaupun kebelegejog, kalau bahasa Sunda, nggak terlalu banyak kebelegejognya. Mungkin itu aja teman-teman. Sekilas itu kecil-kecil seperti itu, insya Allah teman-teman aman membeli mobil bekas taksi atau tidak bekas taksi, sesuai selera. Karena mobil itu masalah selera, bukan masalah ini bagaimana. Seleranya bekas taksi, dananya bekas taksi, tinggal bagaimana cara nyarinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.